أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم
اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون واتقوا يوما لا تجزي نفس. Watta ini merupakan alif ziyadah. Jadi alif ini tidak dibaca, wanya ditekan kemudian langsung dileburkan ke dalam ta yang bertasydid. Watta, jadi wanya ditekan sedikit ya, langsung masuk ke ta, tidak perlu dibaca panjang. Karena ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak ada fungsinya. Jangan nanti dibaca panjang. Wattaqu, itu bacaan yang salah. Jadi bacanya langsung saja. Wattaqu ya. Tanya dibaca pendek, kemudian qu dibaca panjang. Di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian di depan waw ada alif ya. Ini juga merupakan alif ziyadah. Jadi ini juga tidak dibaca ya. Yaw, di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan harf len. Cara bacanya cukup dilunakkan saja bacaannya atau dilembutkan. Yauma ya, tidak perlu dibaca panjang karena bukan mad. Kemudian malla, di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu huruf lam ya. Maka ketika tanwin bertemu dengan lam yang bertasydid, maka ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Jadi cara bacanya memasukkan dengan tiada berdengung. Jadi ma-nya cukup ditekan saja, kemudian langsung masuk ke dalam huruf lam dengan tiada bacaan berdengung. Malla, jadi seperti biasa, ini dibaca tasydidnya, tidak perlu dibaca dengung atau ditahan. Wattaqu yawman la ya. Kemudian la dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian tajzi. Di sini ada jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Jim sukun ini dinamakan kepada huruf qalqalaf. Jadi berhubung jimnya terdapat di pertengahan kalimat, maka ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya, jimnya dipantulkan dengan pantulan yang ringan ataupun dipantulkan dengan sekedar pantulan saja ya, tidak perlu dipantul dengan pantulan yang kuat. Tajzi ya, tidak perlu dibaca tajzi ya. Tajzi nafsun, zi dibaca panjang ya. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Nah, ini antara huruf jim dengan huruf zai ini berbeda ya posisinya, atau posisi makhrajnya itu berbeda. Jim letaknya di lidah bagian tengah ya, ja, ji, ju, aj, dan dia sifatnya adalah qalqalaf ya, dipantulkan. Sementara zai ini posisinya di ujung lidah ya, sejajar dengan 4 gigi seri bagian atas. Za, dan sifatnya itu adalah sofir, jadi ada desis anginnya yang begitu jelas ya. Tajzi, jadi ditekan, zanya ditekan ya. Tajzi, jadi bukan tazazi ya. Ini banyak yang keliru cara bacanya, dibacanya tazzi. Itu bacaan yang salah ya, tapi
tajzi. J-nya keluar di lidah bagian tengah, sementara zi keluarnya di ujung lidah sejajar dengan 4 gigi seri bagian atas, ya. Kemudian nafsun, naf di sini fa sukun, ya. Dia posisi fa ini yaitu di perut bibir sebelah dalam bagian bawah, ya, dengan 4 gigi seri bagian atas, ya, dengan ujung gigi seri bagian atas. Naf, ya. Jadi sifat fa ini adalah hamas, jadi ada desis anginnya, ya, desis angin yang agak begitu samar, jadi tidak begitu jelas. Nafsun, ya. Kemudian sun'a, ini ada harokat tanwin, ya, bertemu dengan huruf ain, yaitu huruf halqi, huruf tenggorokan. Nah, ini dinamakan dengan idhar halqi atau idhar hakiki. Jadi cara bacanya, tanwinnya dibaca jelas. Nafsun, sun'a, ya. Jadi tanwinnya cukup ditekan saja dan tanwinnya dibunyikan secara jelas. Sun'a, sun'a, ya. Tidak perlu dibaca dengung ataupun ditahan bacaannya. Langsung saja ditekan, langsung masuk ke huruf ain. Kemudian anna, di sini ada nun sukun bertemu dengan nun yang bertasydid yang terdapat di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah ataupun juga dinamakan dengan idgham mislain karena semisil antara huruf sukun dengan huruf yang hidup, ya. Jadi sejenis ini baik dari segi makhraj ataupun sifat, maka dinamakan dengan idgham mislain. Jadi idgham bi ghunnah ini, ya, dalam kata lain juga disebut dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya itu didengungkan, ya. Nunnya dimasukkan ke dalam nun yang bertasydid dengan cara ditahan, ya, bacaannya sehingga terbentuk suara yang mendengung. An, ya, jadi jangan langsung dilepaskan. Jangan annaf, itu bacaan yang salah, tapi ditahan dulu. Barang 2 harokat, ya. An-naf, ya. Kemudian nafsin, sin, naf itu seperti bacaan sama, ya, seperti bacaan yang di belakang nafsun, ya, dengan cara dibunyikan angin yang agak samar-samar. Kemudian sin sya, di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf sya, yaitu salah satu daripada huruf ikhfa. Ketika tanwin berhadapan dengan huruf sya, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat, ya. Jadi ikhfa awsat ini adalah ikhfa pertengahan antara aqrab dan ab'ad, ya. Jadi karena posisinya itu awsat, yaitu makhraj nun ataupun tanwin ini pengganti daripada nun sukun, ya. Nun antara makhraj nun dengan huruf sya itu posisinya itu tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat karena nun itu posisinya di ujung lidah, sementara sya posisinya yaitu di tengah lidah, jadi bukan di pangkal, ya, jadi tidak jauh, maka dinamakan dengan ikhfa awsat, ya. Jadi kalau ikhfa awsat ini tingkat kesamaran dan tingkat dengungan itu seimbang ataupun setara, ya. Jadi cara bacanya itu an nafsin, sin, ya, didengungkan, ya. Jadi sinnya itu dibunyikan tanwinnya secara samar-samar, mau siap-siap masuk ke huruf sya. Nafsin sya, sin sya, ya. Kemudian syai'a, syai di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan harf len. Cara bacanya cukup dilunakkan saja ataupun bacaannya dilembutkan. Syai'a, jadi tidak perlu dibaca panjang, ya. Syai'awa, awwa. Di sini ada harokat tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid yang terdapat di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah.
cara bacanya didengungkan ya. Jadi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf waw ataupun dileburkan sambil dibaca dengung ataupun ditahan. Syai'an wa. Jadi ditahannya barang 2 harokat ya. Jangan langsung ditekan langsung kemudian lepas. Itu tidak boleh. Jadi mesti didengungkan dulu. Syai'an wa ya. Kemudian wa dibaca pendek. La dibaca panjang. Di sini ada alif ya. Sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian yuqa ya. Yuqa ba. Di sini ada huruf qaf sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra, sama seperti tajzi ya. Jadi qalqalah sughra ini dibaca pantul dengan pantulan yang ringan. Yuqa, yuqaba, yuqaba, jangan yuqba sampai bacaannya terputus. Jadi itu sudah sangat kuat dipantulkan. Jadi ini tidak boleh ya. Pantulkan dengan pantulan yang ringan. Sekedar saja. Yuqaba, yuqaba ya. Ba-nya dibaca pendek, kemudian lu dibaca pendek. Minha di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha yaitu huruf halqi ya. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka ini dinamakan dengan idhar halqi ataupun idhar hakiki. Maka cara bacanya nunnya dibaca jelas. Jadi jelas bunyi nun sukunnya. Minha ya, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kemudian ha dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian sya dibaca pendek. Ini sya posisinya di tengah-tengah lidah ya. Jadi sya dia sifatnya adalah tafashi. Makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Sya, shi, shu, bash ataupun ash ya. Kemudian fa dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian a dibaca pendek. Ini ain letaknya di tenggorokan tengah ya, bukan dari hidung. Jadi jangan baca a ya. Itu bacaan yang salah. Syafa'a ya, bukan a. Kemudian tuwa. Di sini ada harokat tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid yang terdapat di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya didengungkan, ya, dimasukkan sambil didengungkan ataupun dileburkan. Syafa'atu wa, ya, sama bacaannya seperti syai'an wa, ya. Jadi kalau Quran ini yang ditandakan dengan bentuk warna agak ke pink-pink begitu ya, ini semua dinamakan dengan idgham ya. Nah ini idgham bi gunnah. Annaf idgham bi gunnah, awwa idgham bi gunnah, kemudian tuwa juga idgham bi gunnah. Jadi bacaannya itu didengungkan ya. Kemudian wa dibaca pendek, la dibaca panjang. Di sini ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian yu'kha. Ini hamzah ya, bukan ain. Jadi kalau terbentuk huruf waw ini cuma peminjaman lafadz huruf ya. Jadi waw ini tidak ada fungsinya. Jadi tidak dibaca. Yang dibaca ini adalah hamzahnya ya. Yu'kha. Jadi hamzah ini letaknya di tenggorokan bagian bawah. Jadi bacaannya tipis dan jelas. Cara bacanya ditekan ya. Yu'kha. Yu'kha. Jadi bukan ain di sini. Jangan dibaca yu'. Jangan yu'kha. Ya, tidak perlu ditebalkan tapi ditipiskan saja. Ditekan kemudian bacaannya tipis langsung masuk ke huruf kha. Yu'khadhu. Jadi tidak perlu dibaca panjang di sini karena bukan waw huruf mad ya. Tapi cuma waw ziyadah sebagai peminjaman lafadz huruf ya. Kemudian kha dibaca pendek, lu dibaca pendek. Lu ini letaknya di ujung lidah ya.
ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Zu dibaca lembut. Minha, ini nun sukun bertemu dengan huruf H. Ini dinamakan dengan idhar hakiki. Jadi cara bacanya nunnya dibaca jelas, sama seperti penjelasan minha yang di belakang, ya. Kemudian H dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian adalu, di sini ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang ringan, sama bacaannya seperti tajzi, yaitu qalqalah sughra, yuqaba qalqalah sughra, kemudian adalu. Jadi ini dal juga qalqalah sughra. Jadi dal ini sifatnya qalqalah, memantulkan. Adalu, ya. Duwa, di sini ada tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid, sama seperti atuwa. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya didengungkan. Wa-nya dibaca pendek, la dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat saja. Kemudian humyu, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ya, yaitu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim. Maka ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara bacanya mimnya dibaca jelas, ya. Jadi jelas bunyi mim sukunnya, humyu. Jadi tidak perlu ditahan, ya, karena bacaannya jelas. Humyu, ya, ditekan saja. Kemudian yunsa, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shad, ya. Ini huruf ikhfa. Maka ketika nun sukun bertemu dengan huruf shad, ini dinamakan dengan ikhfa al-shad. Sama bacaannya seperti sinsya, ya, yaitu tanwin bertemu dengan huruf sya. Nun sukun bertemu dengan huruf shad, ini dinamakan dengan ikhfa al-shad, ya. Jadi ikhfa al-shad ini dibaca dengung dan samar, ya. Jadi tingkat dengungan dan kesamaran itu seimbang. Jadi tidak lebih ke dengung, juga tidak lebih ke samar. Yunsa, seperti bacaan nunnya digantungkan, mau siap-siap masuk ke huruf so, ya. Yunsa, jadi ditahan dulu bacaannya, ataupun digantungkan, nunnya disamarkan, jangan dibaca yunsa ataupun yungso. Itu kalau yung lebih ke dengung, kalau yun lebih ke idhar. Nah, untuk bacaan ikhfa ini samar. Jadi samar itu perantaraan antara dibaca idhar dan diidghamkan. Jadi untuk lebih pahamnya itu dibacanya digantungkan nunnya, ya. Yunsa, ya. So dibaca pendek, kemudian run. Di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita baca sukun dengan sebab diwaqaf. Ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.